Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun proses pembelajaran kita masih lebih banyak dilakukan melalui aktivitas daring. Mengawali proses pembelajaran di awal semester ini untuk pembelajaran tahun 2020 dan 2021, saya ucapkan selamat, kalian telah naik di kelas 12 MM2 dan itu berarti kalian adalah siswa paling senior di sekolah kita. Saya sangat berharap dengan bertambahnya tingkat kalian, dengan bertambahnya umur kalian, bertambah pula kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kalian. Yang awalnya belum begitu disiplin, saya sangat berharap semakin bertambah disiplin. Yang awalnya masih banyak malas, saya berharap di awal tahun pembelajaran ini kalian lebih memperbaiki diri untuk lebih rajin, dan kebaikan yang lain yang dapat membawa hal-hal positif selanjutnya. Di kelas 12 MM2 saya diamanai untuk memegang mata pelajaran desain media interaktif yang merupakan salah satu mapel produktif di kelas 12 multimedia. Spesial untuk DMI, mata pelajaran ini memiliki jam yang sangat banyak ya, mengingat namanya juga desain media interaktif. Jadi ini dapat dikatakan mata pelajaran hasil kompilasi dari pembelajaran yang telah kalian lalui di kelas 10 dan kelas 11. Mengapa saya katakan begitu? Karena dalam pembelajaran ini nanti kalian pasti ada pengolahan gambarnya, ada pengolahan videonya, dan juga ada pemrogramannya. Jadi kompilasi ya, digabung jadi satu. Ya, langsung saja kita mulai. Saya mengawali slide seperti ini. Judulnya yakni konsep multimedia interaktif berbasis webpack dan media interaktif. Berdasarkan kurikulum, kompetensi dasar untuk awalnya yakni yang bisa sebagaimana pada slide, memahami konsep multimedia berbasis halaman web dan media interaktif, mendemonstrasikan konsep multimedia berbasis halaman web dan media interaktif, dan tujuan pembelajarannya merupakan drop down dari kompetensi dasarnya ya. Kode 3.1 itu merupakan ranah pengetahuan, dan kode 4.1 itu merupakan ranah untuk keterampilan. Jadi yang tertulis di sini adalah harapan minimum yang harus kalian bisa dalam pelajaran ini ya, dalam pembelajaran yang sesi ini ya. Jadi yang 3.1 pengetahuan minimumnya ya memahami konsep multimedia ya, dan selanjutnya seperti itu. Dan keterampilan minimumnya ya sebagaimana yang tertulis pada poin 4.1. Ya, lupa, belum kenalan dulu ya sebelum saya lanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam. Perkenalkan, nama saya Labib Fayumi ya, ini email saya fayumisan@gmail.com, dan ini nomor HP saya. Kalian bisa telepon atau WA apabila ada kesulitan-kesulitan terutama masalah pembelajaran. Hobi saya ngoprek dan nulis. Kalau ada waktu senggang saya nulis ya. Ya, ini hobi mendasar karena dari dulu suka nulis juga. Kalau ngoprek ini bawaan dari keilmuan ya. Maksudnya pernah belajar informatika jadi terbawa sampai sekarang ngoprek. Skill interestnya ya masih dalam ranah keahlian yang saya dalami, yakni programming dan aplikasi development ya, application development. Mungkin ada yang bertanya-tanya karena ini istilah English ya. Programming itu pemrograman, kalau app dev itu ya pengembangan aplikasi atau software.
ya, pengembangan web terutama seperti itu contohnya. Untuk lebih jelasnya tentang saya, kalian bisa kontak saya di WA ini ya, tanya-tanya rumahnya mana atau pengen dulan gitu misalkan, ya saya persilahkan untuk kontak di sini ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke pembelajaran DMI. Desain multimedia interaktif. Mengapa kita harus belajar DMI? Ya, itu mungkin pertanyaan mendasar ya. Apa yang melatar belakangi kita perlu belajar DMI, desain multimedia interaktif? Ya, ini adalah gambaran ya, gambaran dari internet user di dunia per April 2020. Dikatakan di sini bahwa hampir 4,57 miliar di dunia itu aktif di internet. Ya, berarti itu lebih dari 50% ya, 59% dari populasi global. Populasi global saat ini kalau tidak salah mendekati 8 miliar ya, seperti itu. Ya, jadi kenapa kita harus DMI? Karena dengan adanya populasi yang aktif di internet itu merupakan sebuah peluang kita belajar DMI. Ya sedikit saya singgung karena DMI ini adalah kompilasi dari berbagai keahlian multimedia yang nanti produknya itu rata-rata dinikmati di dunia maya, maka dengan adanya potensi 4,57 miliar orang ini, maka apabila kita menghasilkan produk DMI, maka ya potensinya akan dinikmati oleh sekian banyak orang. Itu kalau kita bisa mengakses, maksudnya bisa maksimal ya, maksimal itu seperti ini. Tapi bisa diakses atau bisa dinikmati oleh se-Indonesia saja, itu sangat bagus. Nah, untuk Indonesia sendiri itu berada di 4 besar pengguna internetnya ya. 95 juta ya pengguna internet di Indonesia. Ya, ini angka ini tentu bukan angka yang patut dianggap sepele ya, karena kekuatan 95 juta pengguna internet itu bisa menggerakkan perekonomian di dunia maya, perekonomian digital ya. Apalagi didukung dengan jumlah website yang saat ini semakin meningkat. Tertera jumlah website yang ada di dunia maya, di dunia digital saat ini ya, di dunia ya, ini 1,7 kalau dibulatkan 1,8 miliar ya website, dan itu semuanya berpotensi untuk menggerakkan ekonomi digital. Dengan penetrasi di Indonesia saja, kita memaksimalkan diri di Indonesia itu suatu potensi yang sangat bagus untuk dimanfaatkan. Nah, ini gambaran aktif media sosial aktif yang sering diakses di Indonesia ya. 45% lah dari pengguna media sosial di Indonesia itu aktif di YouTube. Ya maklum ya, karena cukup menjanjikan di sini. Yang 33% sekian di Facebook, dan yang lainnya seperti ini ada Pinterest, Twitter, Instagram, Tumblr seperti itu ya. Nah, kalau dari segi grafik yang biru ini adalah Facebook, ini masih banyak ya, cenderung naik turun. Ini yang merah ini cenderung naik ya, ini adalah YouTube. Nah, artinya masyarakat kita itu sudah mulai terbiasa, ada banyak yang terbiasa ya, sangat banyak yang terbiasa aktif di sosial media dan berani tampil, entah backgroundnya apa, entah backgroundnya industri atau ekonomi atau artis ya, banyak yang aktif di sini. Artinya apabila kita menghasilkan suatu produk multimedia
dan bisa diakses oleh orang sebanyak ini, maka produk kita itu juga bernilai ekonomi seperti itu. Nah, apa sih multimedia interaktif? Multimedia adalah kombinasi dari teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan elemen-elemen video yang dimanipulasi secara digital. Ini yang kalian pelajari ya di kelas 10. Misalkan kalian ngedit gambar grafis, gambar bitmap, mengedit gambar vektor, atau mendesain seperti itu ya, atau yang ranah-ranah video dan audio, itu kalian mengedit film, membuat iklan ya, seperti itu ya, dan membuat animasi-animasi yang mendukung videografinya ya, seperti itu. Ini setelah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk multimedia interaktifnya fokusnya nanti adalah interaksi dan komunikasi ya. Jadi kalau sebelumnya kalian mengolah teks, video, seni grafis, atau membuat film pendek itu hanya untuk dinikmati searah tanpa ada interaksi, maka fokus dari multimedia interaktif ini adalah user itu bisa berinteraksi dengan produk yang kalian hasilkan seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah interaktif. Kalau ngomong interaktif berarti ada skenario inputnya dan ada skenario outputnya. Misalkan kita klik, nah outputnya ngapain? Misalkan kita ketik sesuatu, outputnya ngapain? Nah, tergantung dari pemrosesan yang ada di dalamnya. Nah, pemrosesan ini tergantung dari seberapa canggih kalian mengolah data menggunakan bahasa pemrograman. Nah, inilah fungsinya kalian belajar pemrograman dasar di kelas 10 digunakan pada saat ini, karena tanpa adanya kecanggihan skenario pengolahan input, output yang dihasilkan pun nanti ya juga biasa-biasa saja, tidak menarik seperti itu. Mungkin kalian banyak yang suka main game seperti Mobile Legends atau yang lain, ya itu skenarionya kan bagus sekali. Misalkan kalian saya tidak pernah main masalahnya. Misalkan kalian tekan kanan kiri itu outputnya orangnya bisa lari ke orangnya atau tokohnya bisa lari ke sebelah mana saja. Itu kan ya salah satu skenario interaktif. Ya seperti itu, interaktif. Ketika seorang tokoh memukul akan muncul output ledakan. Nah, itu interaktifnya. Dari gambar animasi digerakkan, inputnya berupa tombol-tombol dari mobile, dan outputnya ya berupa grafis yang lain seperti gambar ledakan, musuh terlempar atau bagaimana. Ya itu contoh dari interaktif. Dengan adanya interaktif itulah akhirnya produk multimedia semakin asik untuk dinikmati. Bahkan banyak yang akhirnya kecanduan. Siapa sih yang tidak suka game kan, seperti itu ya. Ya saya terkecuali saya tidak begitu suka ya. Ya ada yang game yang saya suka ya, tapi di antara kalian siswa-siswa pasti suka nge-game, banyak yang suka nge-game juga. Nah seperti itu. Kenapa tidak suka nonton film? Karena film ya cuma ditonton. Kalau game kita lebih interaktif, bisa klik kanan kiri, bisa lari-lari, bisa bertemu dengan orang, bisa chatting. Nah itu kan hasil outputnya kita bisa chatting. Inputnya ya kita input teks atau ngapain gitu ya, atau suara kita rekam lalu tersampaikan pada orang lainnya, itu adalah contoh interaktif. Nah itulah pentingnya kenapa kita belajar DMI untuk menghasilkan produk yang seperti itu. Nah ini contoh penerapan multimedia interaktif. Ranahnya ini masih terbatas ya, saya batasi di bisnis dan pendidikan. Kalau hiburan banyak, game itu termasuk hiburan. Ini ada bisnis, ini bisa untuk presentasi, demo produk, database, katalog dan pemasaran dan macam-macam. Untuk pendidikan presentasi, simulasi, CD pembelajaran interaktif ya seperti itu. Ini kebanyakan kalau presentasi itu ya flash itu bisa diinteraktifkan ya. Misalkan ketika diklik akan muncul animasi yang unik, diklik
A, di klik B akan muncul efek-efek yang lain juga ya. Intinya ada interaksi antara sistem, produk dan orangnya ya. Seperti itu. Ya paling enak di logika ya tadi ya, game itu tadi, itu contoh yang paling interaktif ya. Nah, secara mendasar produk multimedia itu dibagi juga ya. Jadi kalian sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya kalian pasti pernah menghasilkan produk multimedia. Apa yang kalian hasilkan dari suatu proses di praktikum MM misalkan, itu adalah produk multimedia. Kalian membuat gambar vektor logo perusahaan, itu adalah produk multimedia. Kalian memotong gambar dari foto teman kalian, itu juga produk multimedia. Nah, produk itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Satu produk linier. Produk linier itu istilahnya tak ada interaksi ya, satu arah. Jadi kita lihat gambar itu ya lihat saja. Gambarnya kan nggak ngapain, nggak memberikan feedback pada kita ya. Kita cuma menikmati satu arah gitu ya. Atau kita menonton film ya, itu cuma menonton film saja, tidak ada feedback filmnya ngapain kepada kita, memberi apa, itu kan tidak ada feedback ya cuma penasaran, rasa-rasa yang kita rasakan sendiri hasil dari kita menonton searah itu tadi, termasuk majalah dan koran. Nah, yang kedua adalah multimedia non-linear. Di sana ciri spesifiknya ya ini punya kontrol untuk pengguna ya. Misalkan ketika saya klik tombol ini, maka sistem akan mengabarkan begini, sistem akan memandu saya begini ya. Itu ada interaksi antara sistem dengan pengguna ya. Komunikasi lah, semacam komunikasi, meskipun komunikasinya bukan komunikasi seperti pada manusia ya, tapi komunikasi sistem untuk menuju suatu tujuan ya. Kayak game itu kan menuju untuk suatu final dari game itu ya, seperti itu. Nah, kunci utama dari multimedia interaktif adanya pengguna yang bisa berinteraksi dan berkomunikasi ya. Ini ya, interaksi dan komunikasi antara komponen-komponen multimedia. Titik beratnya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Tanpa bahasa pemrograman, interaksi dan komunikasi ini ya sulit untuk diwujudkan. Karena apa sih yang saat ini yang bisa interaksi tapi tanpa bahasa pemrograman? Kita berinteraksi dengan Android, itu hasil dari kompilasi bahasa pemrograman. Kita bisa berinteraksi dengan WA, itu adalah hasil kompilasi dari produk bahasa pemrograman juga. Windows sekalipun itu juga dari produk, hasil dari produk bahasa pemrograman. Ya intinya semuanya serba digital yang bisa kita gunakan, yang asyik kita nikmati, itu hasil dari kompilasi bahasa pemrograman dengan kombinasi produk-produk multimedia. Ada gambar di sana, ada suara di sana, ada video di sana, ada animasi di sana. Ya intinya pengolahannya semuanya dari bahasa pemrograman. Nah, untuk level interaktivitasnya ada yang cuma sekedar umpan balik. Umpan balik itu ya misalkan kalau jawab soal ya, kamu jawab A, umpan baliknya salah atau benar gitu ya. Jawab B, benar atau salah, nah, itu umpan balik. Manipulasi, perubahan secara real time atau transformasi sebagai tanggapan atas tindakan pengguna. Nah, ini sudah agak atasnya umpan balik ya, bukan sekedar umpan balik lagi. Misalkan game flash ngapain ya, diketik tombol A gitu kan, orangnya lompat-lompat atau gimana ya, seperti itu. Atau adaptasi, ini lebih di atasnya dari manipulasi ya. Atau komunikasi ya, ini level yang lebih canggih lagi. Misalkan produk multimedia kita bisa berkomunikasi dengan kita, wah ini level pemrogramannya sudah artificial intelligence istilahnya, seperti itu. Ya ini gambaran dari level interaktivitas yang bisa kita buat dari produk multimedia kita. Nah, sekarang kalau tadi
konsep multimedia interaktif. Nah, ini fokusnya pada konsep multimedia kurang interaktif ya, berbasis halaman web. Kenapa dikhususkan di sini halaman web? Karena yaitu tadi dari slide awal-awal tadi disebutkan mayoritas sistem yang diakses di dunia maya itu adalah berbasis web. Seperti itu ya. YouTube, tempat upload video, itu berbasis web. Ada juga konverter dari satu gambar ke bentuk gambar yang lain, mulai banyak yang berbasis web. Pengolah gambar pun atau pengolah video sekalipun banyak juga yang berbasis web. Jadi kenapa halaman web ini dikhususkan? Karena ya teknologi secara mendasar, teknologi internet itu dari awal dibentuknya itu memang untuk halaman web ya, seperti itu. Nah, ini pengertiannya pemanfaatan teknologi komputer sejenisnya untuk membuat dan mengkomunikasikan teks, gambar, suara. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini hampir mirip dengan yang interaktif tadi. Nah, ini penekanan lebihnya di halaman web ya. Sekali lagi halaman web, karena seluruh yang kita akses itu rata-rata memang berangkat dari halaman web. Twitter, Instagram, Facebook, dan yang lain-lain ya berangkatnya memang dari halaman web. Karena itu kenapa aplikasi itu dibagi menjadi dua bagian besar, berbasis desktop, Excel itu, dan yang berbasis web, seperti itu. Maka tak heran apabila ruang untuk mengkombinasikan kemampuan multimedia secara maksimal itu kembali ke ranah web. Nah, ini kenapa kita menggunakan web? Ya, bisa kalian baca. Ya, web bisa mengatasi berbagai gaya belajar ya, ini untuk ranah pendidikan ya. Ini bahan lebih menarik dan menyenangkan karena web bisa diakses banyak orang dan dapat masukan dari banyak orang juga tentunya ya. Banyak ide lebih mudah untuk menyampaikan. Bagaimana kita menyampaikan di web itu bisa dengan beragam cara ya. Eksplorasi dan pengembangan yang luas, web itu masih dikembangkan dari dulu ya, dan multi platform yang penting ini bisa diakses di PC maupun di mobile. Nah, tapi web itu tidak langsung jadi ndak ya. Teknologi web harus butuh waktu dan biaya ya, butuh proses yang panjang, penyempurnaan di sana sini hingga matang ya, seperti itu. Google pun itu Google itu adalah web search engine, itu pun tidak dulu ketika baru berdiri ya tidak perfect seperti sekarang, butuh waktu sekian tahun, berpuluh-puluh tahun hingga perfect seperti sekarang. Nah, ini salah satu scripting web mendasar itu adalah HTML ya. Sekarang HTML itu sudah berkembang di HTML5 ya, HTML5. Tidak seperti HTML generasi awal yang hanya untuk teks, tapi HTML5 ini sudah bisa menghandle produk hasil multimedia, produk atau hasil dari multimedia ya, seperti video, gambar, dan sebagainya. Nah, ini kelebihannya. Istilah-istilah ini bisa kita perjelas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Dan terus terang ini agak terburu-buru karena kita Bapak Ibu guru dari guru produktif harus ada rapat ini. Nah, selesai. Nah, ini tugas untuk kalian sudah saya instruksikan di grup WA ya. Silahkan dikumpulkan melalui Google Class. Apabila ada pertanyaan silahkan dituliskan di bukunya masing-masing di bawah dari jawaban ini. Jadi harapannya kalau ada pertanyaan yang bagus bisa kita bahas bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf ada kurang lebihnya. Apabila ada penyampaian yang kurang maksimal, maksudnya kurang akurat atau bagaimana, atau ada kesalahan-kesalahan ketika saya menyampaikan tadi, mohon dikoreksi ya, seperti itu.
Jadi kita sama-sama belajar, meskipun saya pengajar mungkin ada yang kelupaan seperti itu. Mungkin itu saja. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat, sukses, dan yang terpenting hiasi hari-hari kalian dengan hal-hal yang positif ya, seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.